Syafikers, alhamdulillah Bang Kevin sudah duduk di sini lagi bersama Mas Kevin ya. Kevin Jaktim, Kevin Jaksel. Kemarin soalnya Bang Kevin belum clear nih. Kevin belum clear terkait dengan pemahaman masalah basic investasi. Soalnya ada yang belum dijawab kemarin. Kalau Gen Z hari ini, Gen Z ya hari ini udah punya uang dingin ya, udah punya, mungkin dia kerja, punya tabungan, tapi mau belajar investasi nih, tapi uangnya belum banyak gitu. 1 juta, 2 juta, bisa nggak sih di Syafik, namanya pemula? Ya, jadi seperti obrolan kita sebelumnya, Bang Kevin ya. Ini asumsi setelah kita berilmu sebelum berinvestasi. Nah, itu dia, berilmu. Setelah sudah berilmu nih, nah bisa untuk berinvestasi di Syafik. Karena di Syafik itu minimum dengan 1 juta rupiah sudah bisa berinvestasi di platform kita. 1 juta rupiah sudah bisa berinvestasi. Ya. 1 juta rupiah bisa jadi investor. Wih, luar biasa. Luar biasa. Tapi kemarin kan Mas Kevin bilang ada 2L apa tadi? Satu, yang kedua logis kan? Yang satu pertama legal. Legal udah ada di Syafik. Logisnya ini, kalau saya investasi 1 juta, maka logisnya atau yang di Syafik yang berlaku tuh kembalinya seperti apa sih? Prosedurnya gimana? Biar clear nih. Jadi dengan 1 juta rupiah itu sebenarnya berbagai macam ya. Berbagai macam kemungkinan yang bisa kita dapatkan sebenarnya. Oke. Nah, tapi tadi berhubungan dengan logis, itu bisa nggak logis? Kalau misalnya, dengan 1 juta rupiah, kita bisa dapatkan uang modal kembali lagi beserta keuntungan 10% per hari. Nah, itu udah nggak logis tuh Bang. 1 juta 10% per hari? Per hari. 100 ribu berarti kan? 1.000. Per hari? Per hari. Enak ya? Itu usaha apa tuh Bang ya? 30 hari berarti jadi 3 juta? 3 juta. Itu soal kesugihan ya. Paling ada itu uang, bisa Bang. Mungkin judi Bang. Gitu. Jadi kalau memang modal kita sedikit ya untungnya masih sedikit. Ya. Sebenarnya kalau untung sedikit nggak sedikit juga itu relatif ya Bang sebenarnya Bang. Selama tadi ya, selama memang kita tahu usahanya apa yang kita investasikan, berapa yang ditawarkan, selama masih wajar, itu bisa. Dan tadi paling utama kan tadi ada 2L tadi ya. 2L. Kita singgung sebelumnya juga. Ya. Pertama legal, yang kedua logis. Betul. Karena pertama kita harus cek legalitasnya. Betul. Platform ini yang kita mau investasikan, betul, apakah berizin atau enggak. Ya. Nah itu kalau sudah lewatin itu, yang kedua tadi logis nih. Nah logis tadi berhubungan dengan apa? Tadi dengan yang namanya, ini kemungkinannya ini akan untung atau enggak sih sebenarnya kan ya. Untungnya besar nggak sih? Nah itu semua kan logis tadi ya. Nah logis tadi pasti juga ada kaitan eratnya dengan yang namanya risiko. Betul. Kita berinvestasi itu berhubungan dengan risiko. Karena balik lagi kaidah kita kemarin, potensi untung itu sama dengan potensi kerugian. Betul. Jadi betul. harus sama. Nah hal seperti itulah Bang yang mesti kita. Iya. Jadi basic mindset dari orang yang mau investasi bukan pasti untung. Tapi ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Yang jelas dijaga keamanannya dari segi operasionalnya segala macam gitu ya. Ya, dari di Syafik ini teman-teman. Jadi itu ya, jangan berpikir bahwa saya investasi pasti dan harus untung. Kalau pasti harus untung berarti dia nggak masuk L yang kedua tuh, nggak masuk logis gitu ya, Logis, Mas Kevin ya. logis. Gitu. Paham nggak Anda Gen Z? Itu ya. Oke. Nah, Mas Kevin, balik lagi ke keadaan sekarang ini, banyak orang menawarkan investasi yang tadi pasti untung, pasti balik modal, pasti segala macam. Kalau ada penawaran investasi yang bombastis dan dijamin aman, ambil nggak sih kira-kira? Nah tadi itu balik lagi kita harus cek dari 2L tadi tuh Bang. Itu paling utama banget tuh Bang. Kalau udah pasti dan pas itu lah, itu kita harus cek lagi dulu. Pertama tadi cek yang pertama L tadi, kalau dia nggak terdaftar di otoritas yang membawahinya, nah itu pasti pertanyaan kan ya. Oke. Misalnya platform A nih. Oke, ini akan kita dengan berinvestasi sini, itu akan pasti dana modal akan balik dengan keuntungan sekian-sekian dalam waktu misalnya 3 hari dan sebagainya. Itu oke, kita jangan nolak dulu. Ini terdaftar nggak sih? Di platform tertentu, misalnya kalau di kita di crowdfunding kan di OJK ya. Atau misalnya kita di komoditas lain seperti saham dan falasnya itu di Bapepti kan. Badan pengawasan terkait dengan kegiatan komoditas dan bursa berjangka. Itu dicek semua, pasti ada semua tuh Bang. Nah kalau itu nggak ada, udah itu udah bukti ini agak berbahaya nih. Yang kedua,
ini kayak nggak logis nih. Angka-angka seperti itu kan 10% misalnya per hari. Bombastis gitu ya. Dana pasti balik dan sebagainya itu sih kayak itu nggak mungkin. Iya. Nah, masalahnya kan ini kan jadi kayak ajang dagang ya Mas Kevin ya. Namanya dagang kan orang pasti kasih tahu yang manis-manisnya dulu nih gitu. Oh pasti di sini begini, tenang aja Pak. Kalau kira-kira disampaikan kayak mungkin Mas Kevin sih berani jujur ya ke teman-teman ya bahwa ada potensi rugi segala macam. Kan ada orang yang depan nih kemungkinan 9% untung nih Pak begini segala macam. Nah sebagai orang yang masih awam yang masih mau belajar, setelah cek izin dan cek logis, apalagi sih kira-kira yang harus kita lihat Mas Kevin? Nah kita memang harus tahu apa yang kita investasikan itu. Produknya itu apa gitu. Di mana kita investasi? Di mana dan bagaimana sih mekanismenya? Oke. Itu paling penting. Benar. Misalnya kita investasi di crowdfunding di Syafiq misalnya di SCF ini. Kita tahu nih, kita investasi di sebuah proyek yang akan menghasilkan keuntungan sekian-sekian. Kita bisa lihat kan dari prospektusnya ataupun kegiatan bisnisnya nanti yang disajikan oleh tim Syafiq. Kita bisa baca. Nanti dana sekian, kebutuhannya untuk apa-apanya, jangka waktu berapa lama, potensi keuntungan sekian, nanti ada resiko juga sekian, itu clear semua di situ. Dan kita bisa baca di sana gitu. Iya. Nah kadang-kadang kalau yang legal ini nggak ada, cuman bombastisnya apa? Bakal balik modal, secara keuntungan besar. Udah. Kita nggak tahu apa yang kita investasikan. Benar. Cuman tahu angka doang kan. Kita nggak tahu sebenarnya kan di belakang itu kan dana itu bakal berputar sebenarnya. Itu yang sebenarnya jadi bermasalah. Iya. Jadi buat teman-teman semua juga penting ya. Sales yang jujur, marketing yang jujur adalah mereka yang kasih solusi. Beri solusi maksudnya. Mereka yang memberikan solusi dan juga kasih tahu konsekuensi. Benar ya? Betul. Ya, jadi artinya nggak mungkin ada sesuatu tanpa konsekuensi. Pasti ada konsekuensi gitu Mas Kevin ya. Jadi apapun yang ditawarkan, ini konsekuensinya apa nih? Ada nggak konsekuensinya? Kita tanyakan itu ya. Masya Allah, benar. Nah kemudian, apakah investasi itu, di setiap investasi ada potensi ruginya? Di setiap itu ada potensi ruginya? Terkait resiko mungkin. Iya, terkait resiko. Jadi pertama-tama nih kita harus sama-sama satu frekuensi nih. Terkait dengan apa sih sebenarnya investasi itu ya. Investasi itu adalah kegiatan ataupun aktivitas untuk menciptakan keuntungan di masa depan. Itu dia. Itu dulu tuh. Contoh misalnya investasi. Boleh diulang sekali lagi? Jadi adalah kegiatan atau aktivitas untuk menciptakan keuntungan di masa depan. Itu investasi. Simpel gitu deh kamu. Iya. Sebagai contoh misalnya investasi di SCF. Saya mau investasi sukuk di Syafiq. Nanti bakal ada potensi keuntungan dalam jangka waktu misalnya 6 bulan. Iya. Jadi itu di masa depan kan Bang? Iya. Nah, perlu kita garis bawahin di masa depan. Nah, masa depan itu pasti penuh dengan ketidakpastian. Kecuali emang kematian kan pasti. Benar. Pasti mati kita. Tapi kalau namanya masa depan kita nggak tahu. Contoh kita misal mau ujian masuk kuliah universitas, belum tentu masih lulus kan? Iya. Ada kemungkinan gagal. Iya. Persiapan dilakukan, tapi kan hasilnya kita nggak tahu. Atau mau ngelamar orang. Benar. Belum tentu diterima kan? Iya. Entah orang tua setuju dan sebagainya. Jadi itu ada potensi itu diterima atau ditolak. Sama juga dengan investasi. Pada saat kita berinvestasi, itu ada potensi yang namanya kerugian. Itulah namanya resiko kan Bang. Jadi memang tadi potensi keuntungan pasti berbanding lurus dengan potensi kerugian. Nah di investasi itu ada juga istilah mungkin selama ini kita tahu no pain no gain, ya kan? No pain no gain. Kan? No pain no gain. Kita tahu itu kan. Nah kalau di investasi itu ada no risk no gain. Jadi nggak mungkin itu kita bakal dapat gain atau keuntungan kalau nggak ada potensi kerugian. Nah itulah jadi memang pasti ada potensi kerugian. Iya. Ini kita bukan nakut-nakutin ya teman-teman, kita nggak nakut-nakutin, tapi kita mau teman-teman semua punya mindset yang benar terhadap investasi. Jangan sampai dibohongin sama beberapa orang yang niatnya memang mau ambil uang teman-teman dan akhirnya dipakai buat yang lain. Sebenarnya kita dijanjikan untung segala macam seperti itu. Ya, subhanallah. Kemudian Mas Kevin, berapa sih kira-kira return of investment yang disingkat ROI? Yang menarik bagi para investor nih yang sebenarnya itu berapa? Ya, jadi sebelum jawab itu mungkin ada beberapa dari Syafiqers ataupun yang menyimak apa sih ROI itu ya? Iya, ROI. Simpel itu ROI itu adalah perbandingan antara potensi keuntungan yang kita dapatkan dibandingkan dengan berapa nilai yang kita investasikan. Potensi keuntungan dari investasi yang kita berikan dibandingkan dengan berapa sih kita investasi. Iya. Nah, dari misalnya 1 juta, berarti
ROI-nya berapa kan gitu ya? Betul. Oke. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan persentase ya nilainya. Iya. 5%, 10% dan sebagainya. Nah, kalau berapa tadi pertanyaan Bang Kevin, berapa yang bagus ya Bang? Apa berapa? Iya. Berapa yang menarik bagi Menarik para ya. investor? Karena kalau kita sebagai orang awam ataupun kita sebagai investor pengennya kan Bang ya, itu untung besar, Ya. risiko kecil kan. Benar. Ya kan? Itu Benar. paling simpel kan. Benar. Tapi itu sebenarnya tadi itu agak mungkin kurang tepat gitu. Iya. Mungkin pertanyaan paling tepat sebenarnya berapa sih ROI yang baik? Yang baik, yang wajar gitu. Iya. Nah, sebenarnya kalau itu baik lagi tergantung dari industri ataupun suatu bisnis yang dijalankan dulu. Oke. Itu pertama ya. Tapi rata-rata yang mereka kita lihat adalah ada dua hal, Bang. Seberapa tinggi resiko yang berani kita ambil. Ya. Yang kedua, jangka waktunya. Oke. Nah, kadang-kadang kalau yang tipikal kita nih, kan tadi resiko ya, kita orang konservatif nih, takut resiko deh. Iya. Ya udah, biasanya mereka mengharapkan return pun yang nggak terlalu besar. Betul. Ya nggak apa-apa deh, nggak besar deh. Yang penting aman. Aman dah. Ya. Ada juga mungkin orang yang berani ambil resiko karena mungkin dengan pemahaman dia yang cukup banyak, panjang, gue berani ambil resiko tinggi. Ya gue harapkan gain yang gue dapetin pun juga besar. Benar. Itu baru satu sisi dari sisi tingkat resikonya. Yang kedua, dari sisi lama waktu kita berinvestasi. Ada yang jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kadang-kadang kalau yang investasi jangka panjang, agar membuat investor tertarik, pasti mereka memberikan ROI yang tinggi. Oke. Soalnya makin beresiko, makin panjang. Beda kan kalau kita investasi dalam 1 bulan dengan 1 tahun, itu lebih beresiko 1 tahun kan. Makanya dia akan tawarkan ROI yang besar. Nah, bisa kita simpulkan, itu kadang-kadang untuk yang mendapatkan high return, atau dengan jangka waktu yang panjang, itu biasanya atau high term lah ya, term yang panjang gitu ya. High period itu biasanya investasi itu high risk biasanya, ya kan. Nah, kalau yang dia itu hanya low risk, tipikal low risk, nah biasanya itu investasinya itu biasa jangka pendek ataupun jangka menengah. Pasti yang didapatkan juga returnnya juga kecil kan. Nah, bisa dua itulah. Oke. Nah, ini untuk ilmu-ilmu kayak gini sebenarnya ada sekolahan ya sih, Mas Kevin? Kalau sekolahnya apa siapa yang mau bikin sekolah jangan-jangan? Aduh. Kita pokoknya bantulah untuk edukasi terus. Edukasi terus ya, Masya Allah. Jadi kalau ada pertanyaan apa-apa jangan ragu untuk DM ke Syafiq ya. DM ke Syafiq. Jadi teman-teman semua pastikan dulu udah follow Syafiqnya dan nanti bisa konsultasi di DM Instagram gitu ya. Cuman Mas Tosi udah agak berwawasan dikit lah. Jangan. Tosi apaan sih? Jangan kayak gitu. Blok Anda langsung di blok. Oke, terakhir Mas Kevin. Kira-kira kalau akhirnya banyak orang atau ada orang yang nekat masuk ke investasi too good to be true. 3 bulan dapat Pajero, 5 bulan dapat rumah 2 miliar. Nah ini nih kira-kira apa yang akan terjadi pada orang ini kira-kira? Nah itu juga jadi hal yang sangat menyedihkan ya. Bang Kevin, karena mereka yang namanya too good to be true, that will be too good to be true kan sebenarnya. Iya. Pasti mustahil. Iya. Ya makanya kadang-kadang juga banyak kasus di mana sudah ada investasi sana, data dia bocor ke orang-orang misalnya. Karena tadi kan namanya ilegal, kan bisa jadi data kita digunakan orang lainnya. Ujungnya apa? Dia bermasalah di kantor dia, istri dia, keluarga dan semua sampai bisa bunuh diri kan. Itu yang bisa berbahaya. Itu dia kan. Tapi dia udah ngelihat nih ada loh yang 3 bulan dapat Pajero nih, cash lagi. Nah itu berarti. Nah kadang-kadang itu kan juga orang lingkungan mereka juga kan sebenarnya yang bentuk kalau kita dapat ini sebenarnya beda juga bang. Iya bentuknya scamming gitu ya. Scamming gitu. Biar bentuk dinaikin dulu ininya, dinaikin dulu nih udah berangkat nih, itu berangkat mau umroh. Karena kayak gitu juga, jadi diberangkatin dulu ntar biar orang masukin dananya diputar sedemikian rupa. Ya kita harus be logic and rasional lah bang ya. Be logic and rasional ya. Itu paling penting ya sebenarnya. Harus banyak lakukan perbandingan, riset-riset tipis gitu ya. Ngobrol-ngobrol pada orang yang sudah investasi sebelumnya. Iya. Perbanyak wawasan. Walaupun nanti yang ngajakin keluarganya, bestinya, apapun itu kan, ayo investasi ini ya. Tenang dulu, kita sudah ajarin dulu. Iya. Gak usah FOMO lah ya bang. Benar. Oke, tadi terkait dengan kebocoran data, Mas Kevin udah sempat spill ya. Emang ada lembaga investasi yang ngebocorin data, Mas Kevin? Ada. Jangan dijawab dulu, Mas Kevin. Kita tunggu di episode berikutnya. Insya Allah belajar investasi bareng Bang Kevin dan Mas Kevin akan lanjut di episode berikutnya tentang pembocoran data dari lembaga investasi yang tidak amanah. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.